Pemirsa apa kabar? Saya Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 18 September. Sebuah kebun teh di desa Mingcien, Nantou diduga mempekerjakan PMA kaburan. Saat dirazia polisi, 3 PMA tersebut langsung melarikan diri. 2 diantaranya melompat ke tebing sedalam 60 meter dengan ketinggian sekitar 20 lantai sehingga terluka parah. Pemadam kebakaran bergegas menyelamatkan dan melarikan keduanya ke rumah sakit. 3 pekerja migran segera melarikan diri ketika polisi datang razia ke kebun teh. 2 diantaranya nekat meloncati tebing setinggi 60 meter. Meskipun kedua PMA jatuh ke bebatuan dalam keadaan sadar, kondisi mereka sudah sekarat. Pada tanggal 17 pagi, kepolisian Nantou melakukan sidak ke sebuah kebun teh di desa Mingcien, Nantou dan menemukan 3 PMA sedang bekerja di sana. Tidak disangka berakhir dengan petaka. Bagian bawah tebing TKP terletak di kota Praja Tianzhong, Kabupaten Changhua. Berhubung ketinggian vertikal tebing sekitar 60 meter dan terdapat kesulitan untuk mengadakan pertolongan lewat udara, pihak damkar memasang tali di lokasi dan kedua korban dievakuasi secara estafet. 警方立即通报消防单位到场来救援，分别在14点及15点左右将2名伤者救起送医。那目前该3名移工为何逃逸，是否涉及不法，警方将深入调查厘清案情。 Polisi menyampaikan bahwa mereka menerima laporan ada PMA yang masuk ke kebun buah untuk mencuri dan keseluruhan proses penyidikan sesuai dengan prosedur. Saat ini, kedua PMA yang terluka sudah dilarikan ke rumah sakit dan masih sisa 1 orang masih dalam buronan. Status apakah ketiganya adalah PMA tak berdokumen masih dalam penyelidikan. Rapat Majelis Umum PBB diadakan pada minggu ini. Saat ditanya mengenai isu keterlibatan Taiwan, Wakil Sekjen PBB Aminah J. Mohamad memberikan tanggapan langka yang dinilai mendukung Taiwan bahwa siapapun tidak seharusnya dikucilkan dan solusinya harus ditemukan. And I think member states have to find a way to make sure that we are not in that position where we're excluding people. Every person matters, whether it's Taiwan or otherwise. Wakil Sekjen PBB Aminah J. Mohamad saat ditanya oleh wartawan tentang isu Taiwan masuk PBB pada tanggal 15 memberikan tanggapan yang jarang ditemui sebelumnya. Ia mendukung Taiwan dengan mengatakan tidak ada orang yang harus dikecualikan tetapi harus mencari solusi masalah. Namun 1 jam kemudian ketika wakil juru bicara PBB Farhan Haq ditanyai pertanyaan yang sama, kembali pada jawaban kebijakan satu Tiongkok. By the One China policy, as well, if it's a One China policy, why can't decided by the yes, General I understand. Even the People's Republic of China believe that those Taiwanese people are part of a One China. Why can't they come into this building? We accept passports. Your Chinese colleague has answered. Majelis Umum PBB akan berlangsung pada minggu ini. Menteri Luar Negeri Joseph Wu menulis artikel ke media asing dengan seruan agar PBB menerima Taiwan. Namun delegasi Tiongkok untuk PBB kembali menegaskan bahwa pemberian izin partisipasi ke Taiwan adalah pernyataan gadungan. Selain itu, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet saat mengunjungi Tiongkok juga meluncurkan komunike bersama yang menekankan bahwa masalah Taiwan adalah urusan dalam negeri Tiongkok untuk menjatuhkan kedaulatan Taiwan. Kementerian Luar Negeri mengutuk keras pernyataan Kamboja dan kembali menegaskan bahwa Republik Tiongkok adalah negara yang merdeka dan berdaulat yang tidak saling bertautan dengan Republik Rakyat Tiongkok. Hal ini merupakan fakta yang tidak dapat disangkal dan status quo yang diakui masyarakat global. Total kasus demam berdarah di Taiwan telah melebihi 8.000 orang. Dalam rangka mencegah epidemi DBD secara efektif, Institut Penelitian Kesehatan Nasional telah mengembangkan sistem kendaraan tak berawak melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan dan industri untuk memantau langsung dan menyemprotkan pestisida di dalam selokan. Lewat lensa kamera thermal, robot ini dapat berputar 360 derajat tanpa titik buta dan melihat jelas larva di dalam selokan. Sistem kendaraan tak berawak yang dikembangkan oleh NHRI ini dapat memantau langsung jentik nyamuk dan menyemprotkan pestisida di dalam selokan. Sistem ini telah diuji di Kaohsiung di masa lalu dan terbukti efektif dalam mengurangi perkembangbiakan vektor nyamuk. Mulai tahun ini, upaya pencegahan juga akan dilakukan di Kaohsiung dan Tainan. Menurut statistik terbaru CDC, jumlah kasus DBD di Taiwan telah melebihi 8.000 orang. Warga diingatkan untuk berpatroli dan membersihkan selokan setelah hujan lebat. Penderita gagal ginjal di Taiwan telah melebihi 90.000 orang. Menurut laporan tahunan penyakit ginjal Taiwan tahun lalu, sebelum menderita dialisis, pasien biasanya menunjukkan gejala hipertensi atau diabetes terlebih dahulu.
Hal ini menunjukkan bahwa hipertensi, kadar lemak tinggi, dan diabetes merupakan faktor beresiko terbesar yang dapat memicu penyakit ginjal kronis. Oleh sebab itu, kontrol ketiga faktor ini, tidak merokok dan menghindari konsumsi obat-obatan yang tidak tepat agar terhindar dari gagal ginjal. Statistik terbaru HPA menunjukkan jumlah pasien dialisis atau cuci darah Taiwan melebihi 90.000 orang, di mana 1 dari 10 warga berusia 20 tahun ke atas mengalami gagal ginjal. Biaya yang ditagih ke asuransi kesehatan untuk dialisis tahun lalu mencapai 70 miliar dolar Taiwan, dan dari pasien dialisis tahun sebelumnya, 80% pasien memiliki tensi darah tinggi, 40% pasien diabetes, 30% dislipidemia atau kadar lemak tidak normal. Pengendalian buruk dari 3 faktor ini menimbulkan risiko tinggi untuk gagal ginjal. 血糖控制的不好的话，它就影响到我们一些身体的一些血管，影响到肾脏血管。长久的话，血糖控制不好，它会造成肾功能的恶化。那高血压也是一样。 Dokter mengingatkan bahwa diabetes, hipertensi, dan dislipidemia tidak hanya diderita lansia. Gejala tidak akan terasa jelas pada tahap awal penyakit ginjal kronis dan pasien mungkin saja tidak menyadari kondisi ginjal telah memburuk. Oleh karena itu, ketika menemukan air seni berbuih, membengkak, dan merasa kelelahan, harus segera memeriksakan air seni dan darah untuk memastikan fungsi ginjal. 40岁到64岁呢，就是我们3年一次。那65岁以上的民众呢，是每年一次。 这些检查都是免费的，都是国家提供的。 HPA menegaskan pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu untuk mendapatkan pengobatan sedari dini. Selain itu juga menyarankan banyak konsumsi air, mengontrol diabetes, hipertensi, dislipidemia, dan tidak merokok serta menghindari pemakaian obat-obat berlebihan agar terhindar dari nasib cuci darah. Tanggal 16 adalah hari peringatan genap 1 tahun kematian seorang wanita Iran, Mahsa Amini, yang dituduh mengenakan jilbab tidak sesuai dengan aturan dan meninggal dalam keadaan koma setelah ditangkap. Dalam rangka mengenang dirinya, demonstrasi kembali diluncurkan tidak hanya di Iran, namun juga di Amerika, Jerman, dan Prancis. Setahun yang lalu, Amini, seorang wanita suku Kurdi di Iran, berdemo di jalan dan ditahan polisi Syariah setelah diduga mengenakan jilbab tidak sesuai aturan. Ia kemudian meninggal dalam keadaan koma, memicu protes dan aksi anti pemerintah massal di Iran. Setahun sejak kematiannya, tanggal 16 bulan ini, sekelompok warga berkumpul di jalan untuk memperingati dan memperjuangkan kebebasan wanita. Warga Amerika dan Jerman juga melancarkan demonstrasi untuk memperingati Amini. Pemkot Paris juga menambahkan nama Amini pada sebuah taman di distrik ke-10 untuk mengenang dirinya. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.